guys, welcome back to this channel. Jadi video kali ini, as you can see from title, I'm gonna do my skincare routine, the updated one. Cause aku udah bilang sih di SFM ke kalian kalau misalnya baru-baru ini tuh kulit aku kayak langsung change a lot. Like I have no idea why. Kayak tiba-tiba tuh kulit aku jadi change to be a sensitive skin. Atau mungkin sebenarnya sensitif tapi aku nggak sadar. Jadi aku agak sedikit ya pakai produknya ya yang aku mau aja gitu, karena I know that my skin is kind of oily. So aku pakai produk yang untuk oily skin, but I just realized that my skin is so freaking sensitive karena tiba-tiba waktu kemarin ini tuh kayak agak merah gitu, merah bercak-bercak dan bengkak. Like I have no idea what happened. Aku sempat mikir kayak jangan-jangan ini karena tisu basah yang pernah aku pakai. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video aku yang skincare routine yang kemarin, mungkin kalian tahu kalau misalnya aku taruh tisu basah di situ. Maksudnya aku mention tisu basah yang mereknya Cicadas itu. And yeah, I'm so scared that that thing is actually the one that caused my skin jadi iritasi or stuff like that. So yeah, without any further ado, just let's get started. Jadi first, I'm going to talk about my facial wash. Aku punya dua. Yang pertama ini dari Body Shop yang Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. Jadi ini itu suitable for blemish skin, kayak buat skin yang berjerawat. Ini emang cocok banget buat yang jerawatan atau yang mungkin beruntusan kecil-kecil karena it has a minty sensation, and I guess that means actually cured your acne or stuff like that, karena ini bener-bener healing your acne so much. Like I'm not even lying, I'm not even kidding. Aku waktu itu sempet breakout gitu banyak banget di muka, kayak jerawat kecil-kecil gitu, you know deh. Terus aku akhirnya mutusin untuk coba ini dan mendingan banget. Abis itu muka aku langsung jadi super duper lembut, like I have no idea why, but ya. Terus kalau misalnya kamu emang baru pakai ini, karena kulit aku emang oily, jadi kan aku waktu itu pakai ini dan aku super duper kaget karena setelah 2 kali pemakaian, aku inget banget 2 hari kalau nggak salah. Jadi tuh muka aku tuh langsung kayak kering, bagian T-zone pun kering. Biasanya bagian T-zone tuh berminyak tapi enggak, jadi sampai bagian hidung aku sini tuh merah gitu karena saking keringnya, jadi sampai terkelupas gitu. Tapi setelah beberapa lama udah enggak ini lagi sih, udah kayak kembali kulit aku seperti normal udah. Terus aku rasa kalau misalnya emang kamu cobain ini, mungkin kulitnya awal-awal akan kayak beradaptasi gitu dan dia akan agak sedikit buat kulit kamu kering, but that's okay karena that's how it works gitu loh. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak ngerasa aduh nggak cocok, tetap pakai aja karena dia akan kayak adaptasi gitu sama kulit kamu. Jadi ntar lama-lama kulit kamu akan kembali seperti semula tapi tetap dibenerin sama dia. So yeah, I like this so much. Tapi one thing that I don't like about this is the scent. Pas pertama kali kamu belum pernah mungkin nyium si tea tree ini, pas kamu cium pasti wanginya kayak sakit hati gue. Iya, that's true. Tapi I don't really care karena yang penting muka aku beres aja deh. Next, karena kemarin kulit aku sempet bengkak-bengkak nggak jelas gitu, kayak muncul beruntusan tapi itu deket-deket jadi kayak pulau gitu, jatuhnya pulau-pulau merah gitu. Aku bener-bener nggak kuat banget karena itu tuh rasanya panas. Have no idea why. Akhirnya aku pergilah ke salah satu drugstore kayak health and beauty care gitu. Terus akhirnya aku tanya kan ke mbaknya, ada sabun cuci muka buat sensitive skin nggak? Tadinya sih aku nyari si lactasit yang baby. Kalau misalnya kalian nggak tahu, aku taruh picture di sini. Nah itu juga bisa buat ngobatin wajah yang kayak sensitif gitu, kayak tiba-tiba nggak jelas merah-merah gatel. Karena dulu aku pakai itu tapi aku nggak nemuin, udah nggak ada, nggak ngerti udah nggak dijual atau emang nggak ada di situ. Jadi mbaknya nyaranin aku Sebamed karena muka aku waktu itu kayak iritasi gitu merah-merah. Mbaknya nggak nyaranin aku buat pakai yang scrub karena kalau pakai yang scrub itu emang bener bakalan bikin tambah parah lagi. Nah ini kan foam, dia tuh bentuknya bener-bener foam gitu, jadi kalau misalnya kamu kocok-kocok ini tuh cair itu, tapi pas kamu pump itu keluarnya kayak cuma busa doang. Dia bener-bener langsung muka gue kembali seperti semula, iritasinya hilang, semuanya hilang. Jadi waktu itu iritasi sampai leher-leher, aku pakai ini sampai leher-leher. Terus aku diemin 5 menit karena di sini emang ada tulisannya leave it for about 5 minutes. Dan ya bener-bener ini tuh kayak ngobatin semua iritasi aku dan I love this so much. Tapi sekarang aku lagi stop pakai ini karena kulit aku sekarang lagi di kulit normal. Jadi aku pakai si tea tree aku. Jadi aku cuma pakai ini kalau misalnya kulit aku udah mulai kayak
ngajak ribut gitu baru gue pakai ini. Moving on to my toner. Jadi kalau toner aku pakai 2 produk. Jadi aku pakai toner ini kalau misalnya aku sebelum pakai make up. Jadi kan nggak tahu kenapa kulit aku akhir-akhir ini my face is actually oily but somehow lagi kering aja gitu kan. Nah jadinya aku pakai ini supaya ngelembapin before I apply my makeup. Ini dipakainya sehari sekali aja. Jadi kalau misalnya aku mau apply my makeup, I always use this before. Ini sih sifatnya emang bener-bener kayak nge-refresh dan ngelembapin kulit walaupun nggak ninggalin kesan berminyak ya. I really like this so much. Terus next, aku punya toner juga lagi dari Body Shop. Ini yang tea tree juga, satu geng sama dia. Kalau yang ini aku pakai before I go to sleep. Jadi kalau misalnya aku udah habis pakai makeup nih kan, terus udah gitu aku bersihin segala macem, terus aku cuci muka, and then aku pakai ini buat ngangkat sisa-sisa makeupnya yang masih kesisa di muka aku. Dan biasanya kalau pakai ini emang langsung kayak keangkat gitu makeupnya. Dan ini agak sedikit ninggalin kesan perih dan itu agak gengges sih sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. Tapi ini bener-bener nge-heal your freaking acne. Like aku punya jerawat di sini, terus aku pakai ini kan seluruh muka, tapi di bagian sini tuh aku tekenin banget, aku kayak gosok-gosok gitu, dan it actually heals that freaking acne. So this thing is actually really like the best. Dan oh iya, kalau misalnya pakai ini jangan lupa dikocok dulu karena di bawah itu kayak ada bubuk-bubuk putih gitu, kayak pokoknya kayak kental-kental gitu warna putih, dan harus dikocok ya biar dia campur jadi satu, so you have a perfect mixture of toner. So yeah. And then next, aku bakalan move on ke bagian kayak pembersih makeup dulu ya. Jadi untuk ngebersihin semua makeup aku sekarang lagi pakai si 2 ini. Jadi karena aku udah agak takut gitu pakai cleansing wipes, jadi aku pakai cleansing milk dari Pond's. Aku tuang aja gitu di tangan, terus aku usap-usap ke muka, aku pijit-pijit sampai ngerasa makeupnya udah keangkat. Abis itu aku lap pakai tisu dan it actually removes my makeup like perfectly. Terus after I use this, aku pakai si tonernya. Tonernya ini sih sebenarnya sifatnya kayak untuk ngebantu ngangkat bekas-bekas cleansing milk yang tadi ada di muka aku. Jadi ini ngebersihinnya lebih perfect lagi. Cuman ini emang ninggalin kesan berminyak, jadi muka tuh langsung kayak lembab gitu dan agak licin gitu. Emang that's how it works, tapi aku sebenarnya agak nggak suka, cuman ya whatever. Karena after I use this, aku juga bakalan langsung cuci muka, jadi so yeah. I guess this is really good for a sensitive skin karena lebih gentle, karena you use your hand, bukan pakai si cleansing wipes yang mungkin tekstur tisunya kasar atau whatever, agak kurang bersahabat gitu dengan kulit sensitive. So I recommend you guys, if you have a sensitive skin, use cleansing milk and the toner to make it more perfect, I guess. Terus next, untuk ngebersihin makeup mata as usual, aku pakai si makeup remover eye and lips. Jadi aku pakai yang Silky Girl sama pakai yang makeover ganti-gantian. Makeover oke, Maybelline ganti-gantian aja sih makanya. Cuman dua-duanya udah mau habis, jadi I have to get a new one. So yeah. Next. Aku juga pakai ini, Cousins Baby Cream for Moisturized Baby Delicate Skin. Jadi aku pakai ini as a moisturizer in the morning before I apply my makeup. Aku pakai ini. Jadi dulu I used to use Wardah yang si aloe vera gel itu, cuman I feel like aku nggak cocok sama itu karena abis pakai si aloe vera Wardah itu muka aku langsung kayak bengkak-bengkak gitu. Jadi aku masih agak takut buat pakai. So ya, sekarang aku pakai ini as a moisturizer before I apply my makeup. Jadi ini tuh bikin kayak kesan smooth gitu sih kalau menurut aku. Ya muka lebih licin aja, jadi your foundation or your BB cream is gonna blend out nicely. So I use this baby cream karena aku rasa krim buat bayi itu kan zat kimianya mungkin gak terlalu banyak, jadi I use this. Terus next, aku sekarang punya eye cream. As you guys know, I have a big black under eye circles. Like my under eye circles is like, damn, if I didn't wear any foundation, it's like, damn, Ashila,
lo harus ditonjok. Jadi sekarang aku pakai under eye suppressor. Jadi ini new improved formula dari RH21, RH21. Bentuknya kayak pump gini, dan begitu di pump itu keluarnya bisa dibilang banyak. Jadi kalau misalnya pakai under eye cream itu nggak usah perlu banyak-banyak, dikit aja, karena kalau pakai banyak-banyak pun dia susah buat nyerap ke sini, karena di bagian mata sini tuh is a very very sensitive. If you guys wanna know, jadi you have to be gentle, kayak pakainya tuh nggak boleh kayak sot gitu, nggak boleh. Jadi bener-bener kayak cuman ambil setitik aja, jadi kayak giniin, dibagi dua, terus dipakai, dan dipakai tuh bener-bener kayak cuman satu arah aja, kayak set kayak gitu, sampai kamu ngerasa dia nyerap ke kulit kantong mata kamu. It really does refresh my kantong mata, jadi tuh bener-bener kayak di refresh gitu, and I really love it. And this thing is actually a little goes a long way, karena segini tapi kamu pakai kayak cuman sedikit gitu, dan walaupun ini harganya kalau nggak salah waktu itu 145 I believe, I don't know, I forgot. Jadi yeah, I think this is really worth it for that price. And then next, the last thing that I use for my skin, aku sekarang udah gak pakai banyak produk ya guys, karena my skin is really sensitive and I'm scared. So yeah, the more I take care of it, the more it becomes more sensitive, if that makes sense. So yeah, jadi next, ini the last thing that I use, coconut oil. Jadi mamaku tuh selalu nyaranin aku buat pakai coconut oil di muka. Cuman I used to think that gak enak, baunya gak enak, berminyak lah. Terus semenjak kulit aku yang kayak bengkak-bengkak gitu, aku pakai ini as a night cream. Bahkan waktu itu aku pakai ini as a day cream. Kayak lo bayangin aja, pagi-pagi gue berangkat kerja muka gue udah berminyak karena gue pakai ini, tapi aku tiban lagi sih pakai bedak. Cuman ini bener-bener kayak my holy grail. Kayak I cannot live without this. Damn, like this product is really like mwah. Aduh, aku gak ngerti lagi, aku suka banget sama ini. Jadi this is actually my favorite coconut oil ever, karena ini wanginya tuh enak banget. Seperti yang udah aku tadi bilang, wangi coconut oil tuh gak enak, tapi this one smells so good. Kayak wangi pandan kelapa. Kalau misalnya emang kamu pengen cobain coconut oil, cobain yang mereknya Natural Care Coconut. Pokoknya kayak gini. Ini dia kayak gini, fokus dong bu. Nah, kayak gini dia bentuknya. I suggest you guys to try this, karena this thing is like a miracle in one jar. Pokoknya aku 100% recommend you guys to try this out. Buat yang jerawatan lah, buat yang komedoan apa segala macam punya masalah kulit, try this out. Aku nggak sponsored, aku bener-bener beli ini pakai uang sendiri. So yeah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian aku pakainya duluan yang mana. Jadi untuk pagi, I woke up in the morning and then I wash my face with antara ini sama ini, tergantung kulit muka aku aja lagi yang kayak gimana. Lagi ngajak ribut aku pakai ini, tapi kalau misalnya lagi kayak menurut aku ya tenang-tenang aja, aku pakai ini. After I wash my face, itu aku pakai si toner yang dari Nivea ini, lembapin skin aku, ready for makeup. Terus next aku pakai si under eye cream ini. Terus habis itu aku pakai si moisturizer yang si baby cream ini buat di all over my face except my under eyes area, karena udah pakai yang ini kan. Habis aku udah pakai makeup seharian, aku hapus si makeup yang bagian muka. Aku pakai si cleansing milk dulu, jadi aku taruh di tangan, terus aku usap-usap, terus aku pijit-pijit. Habis itu aku lap pakai tisu. Habis itu udah selesai, aku ambil kapas, aku tuangin ini, dan aku kayak ngangkat sisa-sisa si cleansing milk tadi, kayak untuk make this perfect. Jadi aku harus punya dua ini, nggak bisa cuma ini doang guys. Habis aku pakai yang tadi, aku hapus make up mata sama bibir aku pakai si Antar Silky Girl atau si Maybelline. Ini sama aja, bener-bener formulasinya sama aja, tapi harganya beda jauh, murahan si Silky Girl. Jadi I have to get this. Tapi I also love this, so I should get this too together, because they're like in relationship and I don't want them to like separate. So yeah. Terus next aku cuci lagi muka aku pakai antara dia atau dia, sama tergantung kulit aku lagi kayak gimana. Terus udah selesai pakai ini, aku pakai si toner lagi, ngangkat sisa-sisa makeup yang mungkin belum keangkat, dan ini it has an alcohol in it. Terus udah kayak gitu, baru deh aku pakai si coconut oil ini plus si under eye suppressor
eye cream inilah pokoknya. Jadi aku pakai ini di area mata aja, terus aku pakai ini di all over my face, dan pakai ini tuh kayak cuman kamu must dip your finger like just a little, terus udah gitu kamu gini-giniin. Itu udah produknya banyak banget yang keambil dari sini. Jadi this is actually really like a little goes a long way if you use this as a night cream or just for your face. Segitu aja skincare rutin dari aku for sensitive skin. Oh ya, by the way guys, aku nggak taruh masker di sini karena aku nggak berani pakai masker apa-apa dulu. Jadi kalau misalnya emang pengen maskeran atau apa, aku pergi ke dokter muka deket rumah. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tahu masker yang cocok untuk sensitive skin, you guys can comment down below. Don't be afraid to leave a comment in the comment section below, karena comment section below gue demi apapun sepi banget. Gue gak ngerti lagi kenapa lo semua jadi silent viewer, like what? Don't be like that guys, show yourself. Okay, so that's it. That's all for my skincare routine for sensitive skin. I hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video, don't forget to give this video a big thumbs up, and don't forget to click that subscribe button if you haven't already. Dan jangan lupa buat komen in the comment section below what video you want me to do next. Dan kalau misalnya emang ngerasa kurang jelas atau gimana, you can comment down below or you can ask me on AZFM as usual. Don't forget to share this video to your friends, family, your everything, your related, everyone, because it means so much to me. Aku harap videonya membantu kalian, dan so yeah, thank you so much for watching. Bye. Surfboard.